kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Arta Dini Akmal SAP MPA. Baik, kita masuk saja apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengacu pada pemahaman dan pandangan tentang wilayah Indonesia, baik secara geografis, historis, sosial, budaya, maupun politik. Nusantara artinya kepulauan, yang menggambarkan kekayaan alam dan keragaman budaya yang ada di wilayah Indonesia. Aspek penting wawasan Nusantara itu satu aspek geografis. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah ini penting untuk memahami kondisi alam, sumber daya alam, dan keragaman ekosistem yang ada di Indonesia. 2. Historis. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang, wawasan Nusantara juga mencakup pemahaman tentang sejarah peradaban Indonesia, mulai dari zaman prasejarah hingga masa penjajahan oleh bangsa asing, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan pasca kemerdekaan. 3. Sosial dan budaya. Wawasan Nusantara menggambarkan keberagaman budaya dan masyarakat di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Memahami dan menghargai keragaman ini penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. 4. Politik. Wawasan Nusantara juga melibatkan pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang ideologi negara, prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan tantangan politik yang dihadapi dalam mempertahankan kesatuan bangsa. 3. Selanjutnya, tujuan utama wawasan Nusantara. Tujuan utama wawasan Nusantara itu memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan kesatuan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan, wawasan Nusantara diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memastikan bahwa generasi muda memahami warisan budaya dan nilai-nilai nasional, serta mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat berbangsa. Arti penting wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia itu satu, menguatkan persatuan dan kesatuan. Di sini menguatkan persatuan dan kesatuan yang dimaksud adalah itu terciptanya keselarasan antara masyarakat antara yang satu dengan yang lainnya. 2. Itu mempertahankan keberagaman budaya. Indonesia dikenal dengan banyaknya budaya-budaya, sehingga dengan adanya wawasan Nusantara dapat mempertahankan keberagaman yang ada. 3. Memahami kekayaan alam dan sumber daya. Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Ini juga selaras dengan wawasan Nusantara. Jika tidak terjadi tidak dimanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya yang ada, tentu Indonesia tidak ada apa-apanya. 4. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi. 5. Menghadapi tantangan global. Nah, tantangan global di sini ialah itu tantangan dari pengaruh-pengaruh bangsa asing, sehingga diperlukan wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia. Baik, mungkin hanya itu tentang materi wawasan Nusantara. Untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan dengan wawancara ke lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.